Jadi tambah mengenal Tuhan, tambah mengenal firman-Nya. Saya dapatkan banyak orang Kristen segan bersaksi, nggak berani bersaksi, karena sebenarnya dia tidak begitu menguasai doktrin dengan baik. Sehingga ketika dia bersaksi, mulai ngomong, itu pasti ada feedback. Ya kamu kan bukan ngomong sama tunggul kayu, betul nggak? Kamu ngomong sama orang. Dan orangnya cukup pinter lagi misalnya. Pada waktu kamu omong, dianya tendang balik. Nah lalu kamu kelabakan. Kan pusing kalau sudah begitu. Akhirnya jadi nggak berani omong. Dia nggak berani. Jadi orang Kristen nggak pernah bersaksi. Siapapun juga kalau coba bersaksi, pasti akan menghadapi, akan dapat feedback. Nggak bisa tidak. Dan sebenarnya itu memacu kita, mendesak kita untuk menguasai, bisa menjawab. Nah, kadang-kadang menjawab, ya, menjawab itu selain pengetahuannya, caranya, sikapnya, ada banyak di situ. Wah, seandainya orang Kristen paham doktrin dengan baik, ya, lancar, ya, maka dia akan jauh lebih gampang bersaksi. Apalagi penginjil mahasiswa semuanya. Anda tahu nggak hebatnya seorang pengacara, ahli hukum? Tiba-tiba bang, itu melanggar undang-undang nomor sekian. Dia bacain lagi, hafalin. Itu melanggar undang-undang nomor sekian. Dia bacain lagi. Wow. Ya. Orang langsung bilang apa? Hebat nih, ini pengacara hebat. Nggak heran dibayar mahal. Ya kan? Di luar kepala semuanya itu. KUHP nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Di mana kehebatan seorang mahasiswa teologi? Ya, apa yang kau hafal? Betul nggak? Lebih hebat lagi kalau orang Kristen hafal. Kali ini saya blok kelas di RAC, yang ikut tuh tahu. Ada satu bapak yang duduk di depan sama istrinya pakai kursi roda. Saya nyebut apa, dia pasal sekian ayat sekian, dia bunyiin, hafal. Waduh, saya bilang hebat nih. Nah, bukan cuma dia yang hafal, cucunya disuruh hafal. Wow, saya bilang ini hebat. Ya. Nah, disitulah kita orang Kristen menghafal ayat, kemudian pemahamannya tinggal diolah dan disampaikan. Maka kita akan bisa bersaksi. Ya. Mengenal Tuhan dengan sekenal-kenalnya. Rasul Paulus saja bilang, kerinduan hatiku ialah mengenal Dia. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Kerinduan hatiku, kata Paulus, tidak adalah mengenal Dia, sekenal-kenalnya. Itu seharusnya. Ya. Mengenal Tuhan, membangun karakter. Dan yang ketiga, ya, membawa orang kepada Tuhan untuk diselamatkan, membawa orang untuk diselamatkan. Anda tahu nggak? Tuhan Yesus ketika dia ke rumahnya Zakius dan diolok-olok oleh orang, bilang bahwa dia nginep di rumah orang berdosa. Tuhan Yesus bilang apa? Anak manusia datang, tujuannya utamanya apa katanya? Untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang.
Itu tujuannya. Sampai mati di atas kayu salib, itu tujuannya. Itu tujuannya. Ya. Nah, saya kasih tahu. Setelah kita diselamatkan, setelah kamu diselamatkan, setelah kita diselamatkan, dan itu harus jadi tujuan kita juga. Itu harus jadi tujuan kita. Yaitu untuk menyelamatkan orang. Menyelamatkan orang.